untuk membuktikan bahwa aset tersebut tidak ada keterkaitan atau diperoleh secara sah. Untuk perlindungan terhadap pihak ketiga, saya izin untuk Wakil Ketua Umum kami, Bang Andi Simangunsorg, untuk melanjutkan. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Dalam prakteknya mungkin saja terjadi bahwa aset yang dirampas bukanlah milik yang namanya tertera, bukanlah milik orang yang terkait dengan tindak pidana yang dimaksud, tapi adalah milik dari pihak ketiga. Nah, kami mengusulkan dalam pengaturan undang-undang nantinya ada spesifik perlindungan terhadap pihak ketiga yang beretikat baik. Di dalam screen kita bisa lihat pasal 31, bunyi pasalnya ada di situ. Nah, tapi itu lebih ke arah pihak yang merasa dirugikan atas aset yang dimohonkan untuk dirampas. Kami usulkan penegasan bahwa mempertegas kedudukan hukum pihak ketiga yang beretikat baik sebagai pihak dalam persidangan. Jadi bukan hanya pihak yang namanya disebut di dalam penetapan, tapi juga pihak ketiga yang lain. Secara detail kita bisa lihat di situ. Kemudian, next. Kami juga mengusulkan adanya sarana publikasi untuk setiap pelaksanaan kegiatan perampasan aset. Ini dalam rangka transparansi. Para DSI mengusulkan sarana publikasi terpadu untuk setiap pelaksanaan kegiatan perampasan aset melalui portal khusus, website khusus. Misalnya, Portal Nasional Informasi Perampasan Aset yang dapat diakses publik dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan proses hukum yang berjalan dengan memuat beberapa hal, identitas perkara, jenis aset yang dimohonkan, status proses, batas waktu pengajuan keberatan oleh pihak ketiga, putusan pengadilan, status pengelolaan aset, hasil penjualan atau pemanfaat aset. Satu hal lagi yang mungkin tidak ada dalam paparan ini, kalau di dalam beberapa media saya membaca terkesan bahwa ada harapan perampasan aset ini juga bisa menjangkau aset-aset di luar negeri. Saya perlu sampaikan bahwa kemungkinan besar itu tidak bisa terjadi. Karena sifat dari undang-undang perampasan aset itu sifatnya bukan pidana dan bukan conviction based. Kalau pidana masih bisa kerjasama antar negara dalam rangka perkara pidana. Kalau conviction based juga masih bisa. Dalam mutual legal assistance itu bisa terjadi. Hal ini pernah tidak terjadi di Indonesia? Pernah. Pernah ada putusan in rem dari Amerika, pengadilan California kalau tidak salah, di mana itu terkait dengan perkara 1MDB di Malaysia, di mana pada waktu itu ada kapal pesiar di Bali yang disita. Kebetulan kita menjadi kuasa hukum dari kapal pesiar itu. Nah, salah satu yang menjadi titik krusial di dalam perdebatan pra-peradilan pada waktu itu adalah penyitaan dilakukan melalui mekanisme KUHAP. Nah, perlawanan dari pihak kapal adalah salah satunya. Walaupun berdasarkan KUHAP, waktu itu putusan awalnya adalah putusan in rem, sama seperti ini, perampasan aset, di mana kita langsung mendalilkan putusan in rem bukanlah putusan pidana, sehingga tidak bisa diberlakukan dalam proses peradilan Indonesia. Juga apabila menginginkan melalui mekanisme mutual legal assistance, bantuan timbal balik pidana, juga tidak bisa, karena sifatnya kuasi perdata. Jadi itu lebih ke arah pandangan kepada anggota Dewan bahwa ini tidak akan bisa diberlakukan untuk aset yang di luar negeri, sekalipun mungkin dianggap terkait pidana terhadap orang yang pelakunya di Indonesia. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan kami Albert. Terima kasih. Terima kasih rekan Andi Simangunsorg. Izinkan saya untuk melanjutkan. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan, saya kembali hendak mengapresiasi Komisi 3 DPR yang sudah membuka ruang sebebas-bebasnya untuk menjamin terciptanya partisipasi yang bermakna. Terima kasih. Untuk sisanya saya hanya menyampaikan 2 poin saja, tetapi sebelum itu saya mau mengingatkan, mohon izin sekali lagi pimpinan, kalau kita flashback ke Agustus 2025, ada 17 plus 8 tuntutan dari rakyat yang dimobilisasi oleh rekan-rekan mahasiswa di atas ya. Kalau kita ingat di tuntutan yang keempat adalah judulnya adalah Sakan RUU Perampasan Aset Koruptor. Nah, dalam kesempatan siang hari ini yang berbahagia, saya mau menyampaikan kebenarannya bahwa RUU Perampasan Aset ini bukan hanya untuk tindak pidana korupsi, tetapi untuk tindak pidana lain yang bermotif ekonomi atau economic
crimes gitu ya. Dua hal yang mau saya sampaikan, boleh langsung ke halaman 20 dengan cepat. Halaman 20. Lagi. Oke, baik. Dari draft yang beredar, kami menemukan ada pasal 31 yang sudah memberikan mekanisme bagi setiap orang untuk mengajukan keberatan atas permohonan perampasan aset. Untuk itu, kami dari Peradi SAI di bawah kepemimpinan Bang Hariponto langsung mengusulkan reformulasi dalam bentuk draft, ya, yaitu adalah pihak ketiga atau advokatnya. Ini kenapa harus disebut advokat? Karena KUHP 2025 sudah memberikan porsi lebih bagi advokat sebagai satu-satunya profesi hukum yang ada di setiap tingkat pemeriksaan perkara gitu ya. Jadi pihak ketiga atau advokatnya yang mendalilkan memiliki hak kepemilikan atau hak kebendaan lainnya yang menjadi objek permohonan perampasan aset berhak menjadi pihak dalam pemeriksaan permohonan perampasan aset. Mengapa ini penting? Karena RUU perampasan aset itu adalah kuasi pidana perdata. Artinya kalau kita lihat, kuasi pidana perdata ini didahului oleh sejumlah upaya paksa, mulai dari penelusuran, kemudian pemblokiran, dan juga penyitaan, kemudian dimohonkan secara prosedur keperdataan. Makanya dalam konteks non-conviction based asset forfeiture through criminal process. Oleh karena itu, perlindungan kepada pihak ketiga yang beretikat baik perlu dijamin sungguh-sungguh dalam undang-undang ini, supaya tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perampasan aset. Boleh next? Sedikit? Oh ya. Nah, dalam ayat 6, kami memberikan stressing penting pimpinan, yaitu adalah gini, dalam praktek penyitaan sebagai upaya paksa, seringkali aparat penegak hukum itu melakukan penyitaan secara gelondongan. Yang penting disita dulu gitu ya. Untuk apa? Untuk kepentingan pembuktian. Apa saja yang bisa disita? Ada 3. Yang pertama adalah instrumentum sceleris, alat untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah objectum sceleris, segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana. Dan yang ketiga adalah hasil tindak pidana, fructum sceleris. Nah, dalam penyitaan yang sifatnya gelondongan tersebut, seringkali ada hak-hak pihak ketiga beretikat baik yang ikut tersita, lalu pada akhirnya dalam putusan akhir, sebagai pidana tambahan, majelis hakim akan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan. Ini diatur di dalam pasal 66 KUHP baru, dan juga pasal 18 Undang-Undang Tipikor, gitu ya. Oleh karena itu, di dalam ayat 6 ini kami menawarkan ide agar ada semacam penyesuaian. Kalau misal katakanlah ada hak 70% dari pihak ketiga yang beretikat baik, maka itu hakim harus betul-betul mendengarkan keterangan dan pembuktian dari pihak ketiga itu supaya dapat dibagi secara proporsional, tidak serta-merta sepenuhnya dirampas oleh negara. Mengapa ini penting? Karena kami mencatat selama ini kita hanya diberi pegangan asas actore incumbit probatio. Siapa menggugat wajib membuktikannya. Tapi dalam konteks RUU perampasan aset ini, asas tersebut tidak lengkap. Actore incumbit probatio, siapa menggugat wajib membuktikannya. Reus excipiendo fit actor. Ketika ada pihak ketiga yang mendalilkan sepenuhnya, maka beban pembuktian itu boleh bergeser. Maka dari itu ayat 6 ini menjadi sangat penting. Selain itu, pimpinan, kami juga izin mengingatkan, secara universal memang ada sistem pembuktian yang berlaku. Yang pertama adalah preponderance evidence. Ini dikenal dalam hukum acara perdata. Artinya balance probabilities. Mana sih yang lebih bisa membuktikan? Itu tingkatan pertama. Yang kedua adalah clear and convincing evidence. Ini adalah satu tahapan yang lebih tinggi, yaitu selain alat buktinya sah, juga sifatnya harus meyakinkan. Dan yang ketiga adalah beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun dalam hakim menjatuhkan putusan. Yang jadi pertanyaan, kira-kira sistem pembuktian apa yang akan dianut dalam RUU perampasan aset ini? Jawabannya dari kami adalah menawarkan, kemarin kami semalam sempat diskusi, kalau mengutip pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka dikatakan alat bukti itu harus sah
dan juga memberikan keyakinan. Nah, tetapi karena keterbatasan ruang yang ada, maka pembuktian yang ada haruslah alat bukti yang sah dan diperoleh secara tidak melawan hukum, bahkan kalau lebih bagus ada juga keyakinan hakim di dalamnya. Kenapa? Karena ini bicara tentang kuasi pidana perdata. Artinya kita sedang mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Awalnya adalah upaya paksa ala pidana, kemudian mekanismenya lewat hukum acara perdata biasa gitu ya. Dan yang terakhir, boleh next. Pertanyaannya, aset tindak pidana apa yang sekiranya bisa dilakukan mekanisme NCBEF ini? Jawabannya adalah kalau kita mau konsisten mengikuti KUHP nasional, di bab 35 KUHP nasional mulai dari pasal 600, itu ada ketentuan 5 tindak pidana khusus. Ada tindak pidana berat terhadap asasi manusia, korupsi, narkotika, terorisme, dan pencucian uang. Nah, jadi pertanyaannya, aset apa sih yang bisa dirampas dalam mekanisme ini? Maka yang pertama adalah aset tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam bab 35 KUHP baru. Dan bab 35 KUHP baru ini boleh mengesampingkan buku 1 KUHP baru. Kenapa boleh mengesampingkan? Karena ada 7 syarat kumulatif yang telah dipenuhi oleh 5 tindak pidana khusus ini. Yang pertama adalah dampak viktimisasinya besar. Kedua, sering bersifat transnational organized crime. Ketiga, sering menyimpang dari asas hukum pidana material. Keempat, memiliki hukum acara pidana tersendiri. Kelima, didukung konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi atau tidak, sampai seperti UNCC tadi. Yang keenam, dia didukung aparat penegak hukum khusus, seperti korupsi ada KPK, kemudian narkotika ada BNN, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bersifat super mala per se, sangat terkutuk dan sangat jahat. Nah, jadi poin A, 5 tindak pidana khusus ini adalah menjadi objek dari perampasan aset. Dan yang terakhir, pimpinan, selain 5 tindak pidana khusus, kami mengusulkan supaya ada sedikit pembeda dari pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi pasal 2 Undang-Undang 8 2010 itu sudah memberikan semacam list aset tindak pidana apa saja yang dapat dirampas, termasuk tindak pidana yang diancam dengan 4 tahun penjara gitu ya. Untuk membedakannya dengan pencucian uang, karena mekanisme RUU ini memang berbeda. Mekanisme RUU ini adalah substitut setelah yang primernya, yang konvensionalnya dijalankan. Oleh karena itu yang kami usulkan adalah tindak pidana serius bermotif ekonomi yang ancaman pidananya 5 tahun atau diancam dengan pidana denda paling sedikit kategori 5 sebagaimana dimaksud pasal 79 KUHP nasional. Sebagai penutup, pimpinan, izinkan kami memberikan pandangan. Memang ini dilematis. Apakah ini betul-betul diperlukan, apakah ini menjadi suatu kebutuhan, tetapi apapun itu yang mau kami pastikan adalah perlindungan kepada pihak ketiga beretikat baik harus menjadi tujuan utama dari perumusan RUU perampasan aset ini. Kenapa? Ada postulatnya. Postulatnya adalah ex turpi causa non oritur actio. Suatu gugatan yang didasari atas perbuatan melawan hukum tidak perlu didengar. Artinya apa? Ruang untuk pihak ketiga tetap kita sediakan, tetapi pihak ketiga yang beretikat buruk tidak perlu didengar di dalam RUU perampasan aset ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.